warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pengadilan Agama Bantul. Salam berubah, bergerak, berbenah. Podcast yang informatif dan inspiratif untuk memajukan keadilan di Indonesia. Nah, tema podcast kita pada kali ini yaitu Meniti Jalan Keadilan, kisah inspiratif hakim dalam perayaan ulang tahun IKAHI yang ke-71. Saya Dina Nurfitri. Pada episode kali ini kedatangan tamu istimewa yaitu Hakim Pengadilan Agama Bantul yang semangatnya begitu luar biasa, yaitu Bapak Rustam SHIMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ini, Pak Rustam. Apa kabarnya, Pak Rustam? Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa ya, Pak, tentunya ya. Oh iya, luar biasa. Selalu bersemangat pagi. Wah, luar biasa sekali. Pak Rustam ini yang saya tahu hakim yang sangat semangat ya di PA Bantul ini. Bagaimana kalau semangat Pak Rustam ini kita tularkan juga untuk pendengar kita dimanapun berada, Pak? Oh iya, boleh. Kita sapa dengan tagline kita ya, Pak ya. Ya. PA Bantul berubah, bergerak, dan berbenah. Baik Pak Rustam, sebagaimana tema kita pada hari ini, kami ingin mendengar cerita Bapak ya sebagai seorang hakim. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana awal Bapak meniti karir sebagai seorang hakim, begitu Pak? Oh iya, baik. Terima kasih. Semua hakim yang diangkat ya, istilahnya yang sudah tes calon hakim kemudian diangkat menjadi hakim, itu sebelumnya sudah membuat sebuah komitmen. Ya. Namanya surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kebetulan saya ditempatkan pertama kali di Merauke sebagai seorang hakim pada kurun waktu 2010 sampai 2013 akhir. Iya. Semua kita tahu bahwa hakim itu dia bisa menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Yang paling menarik adalah setiap tempat yang ditempati oleh hakim sudah tentu berbeda kulturnya. Akan halnya saya, misalnya bertugas di Merauke, tentu kultur dan budayanya berbeda. Jenis perkaranya pun cukup sederhana, tidaklah seperti di tempat lain yang sangat bervariasi. Iya. 3 tahun 7 bulan, 3 tahun 4 bulan berada di Merauke, berhadapan dengan para pihak. Lalu kemudian 5 tahun 6 bulan di Donggala, Sulawesi Tengah. Kemudian setahun di Kupang, NTT, 10 bulan di PA Bejawa, masih di NTT, kemudian 1 tahun 7 bulan di PA END, lalu kemudian yang terakhir setahun terakhir ini berada di PA Bantul. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, lalu kemudian ada hal menarik yang saya alami, yaitu ketika menginjakan kaki pertama kali di Bantul. Wah, gitu ya Pak ya. Di tanah Jawa, khususnya di Bantul, di Jogja, ternyata memang agak berbeda kondisinya, berbeda juga variasi perkaranya. Iya. Dan tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Gitu. Perkaranya cukup lumayan banyak, bervariasi, ada ekonomi syariahnya, ada gugatan sederhananya, ada perkara kumulasi lainnya. Ini menariknya Bantul di sini. Jadi otomatis membutuhkan kesiapan mental, kesiapan ilmu dan pengetahuan, dan yang terpenting selalu update dengan perkembangan yang kekinian. Itu saja ya, yang untuk ada yang menarik yang luar biasa sekali ya. Berarti pengalaman Bapak itu pindah-pindah ya Pak ya. Iya. Cuma itu tugasnya itu dulu di daerah timur ya Pak ya, awalnya Pak ya. Iya, betul. Hakim pertamanya di PA Merauke. Ya baik, luar biasa sekali ya Pak ya pengalaman Bapak. Berarti Bapak bertugasnya itu dari ujung timur Indonesia ya Pak ya, di Merauke ya Pak ya. Iya, sampai Iya, sekarang luar ujung biasa sekali di tengah-tengah.
dan akhirnya bisa bertugas di Pulau Jawa ini ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana cara Bapak menjaga semangat gitu Pak, agar Bapak tetap semangat dalam menjalani profesi Bapak sebagai seorang hakim? Oh iya, yang pertama adalah adanya sebuah komitmen. Ya, Bagaimana saya komitmen. jelaskan di awal bahwa komitmen seorang hakim itu siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan pernyataan yang dibuat. Lalu kemudian eh, menjaga integritas. Integritas itu adalah ruh dari segala macam eh, tindakan-tindakan dari seorang hakim. Hakim itu bisa jatuh kalau integritasnya tidak bagus, Iya. dan hakim itu bisa tinggi kalau integritasnya bagus. Itu yang selalu saya jaga dengan baik, sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan sampai pada akhirnya nanti purna misalnya, Iya. bahwa integritas itu tidak bisa dibeli, tidak bisa ditawar sana sini. Dia merupakan aliran darah dari saya sebagai seorang hakim yang berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Lalu kemudian membutuhkan lingkungan yang kondusif. Iya. Jadi integritas dijaga saja belum tentu tangguh dengan kondisi lingkungan. Iya. Benar itu. Saya dapati di Bantul, ternyata memang orangnya berintegritas tinggi. Iya. Mustahil tidak mendapatkan predikat WBK dan SMAP kalau integritasnya tidak dijamin Iya. ketangguhannya. Itulah hal yang saya alami selama setahun ini. SDM-nya unggul, kantornya kondusif, semuanya berpikiran maju, dan jaminan sebuah integritas bukanlah slogan, tetapi sudah berjalan sebagaimana biasanya. Nah, ini yang saya dapati di Bantul. Bukan berarti di tempat lain tidak ada. Cuma sekali lagi kita harus mengukur integritas itu dengan berbagai macam variabel yang kemudian dihargai dengan sebuah prestasi yang luar biasa. Dan Bantul sudah memastikan itu di tahun 2023 yang lalu. Ya baik Bapak, dari pengalaman Bapak selama ini berarti Bapak sudah menghadapi berbagai macam karakter orang ya Pak ya. Iya. Bagaimana kiat-kiat Bapak dalam menghadapi kultur atau budaya yang berbeda dari yang sebelumnya Bapak bertugas di daerah timur, kemudian sekarang Bapak bertugas di daerah Jawa. Oke, baik. Terima kasih. Eh, yang pertama ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya benar banget Pak. Lalu kemudian ada juga istilah hakim PA itu ulama di mata umat, hakim di mata hukum. Artinya tidaklah berlebihan bahwa hal yang pertama dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan kondisi setempat. Misalnya kalau saya tugas di Merauke, berarti saya menyesuaikan dengan orang yang ada di sana. Kemudian saya tugas di Palu, di Donggala, Sulawesi Tengah, kemudian tugas lagi di Kupang, lalu sekarang ke Tanah Jawa. Mustahil bisa bergaul dengan seluas-luasnya, dengan sebaik-baiknya jika tidak menyesuaikan diri dengan kondisi setempat atau keadaan setempat. Jadi itu hal yang pertama. Yang kedua, ikut nimbrung atau apa ya? Bergabung ya. Ikut bergabung dengan komunitas-komunitas tertentu misalnya. Taruhlah misalnya saya di beberapa tempat, hal yang paling pertama saya kunjungi adalah lapangan tenis. Oh gitu ya Pak. Karena di sanalah berkumpulnya sekian banyak orang yang dengan latar belakang berbeda, baik dia pegawai maupun tidak. Kemudian disitulah bisa melihat atau bisa bergaul. Oh ini levelnya pegawai, oh ini levelnya masyarakat biasa, oh ini memang atlet sungguhan, oh ini memang baru mau jadi atlet. Artinya semuanya itu dijadikan sebuah satu penyemangat untuk bisa menyesuaikan diri di luar tempat kerja. Tetapi kalau di dalam pekerjaan sudah otomatis hal yang paling kita tawarkan adalah bagaimana bersifat lembut, mempunyai jiwa hospitality kepada para pihak yang datang kepada kita, lalu menjamin bahwa orang yang datang itu dapat meraih suatu keadilan dengan
tidak membeda-bedakan dari suku manapun dia. Jadi artinya para hakim ini tadi termasuk saya sudah bisa mendeteksi kalau saya di ruang sidang seperti apa berhadapan dengan pihak, kalau saya di luar sidang seperti apa. Dan itu saya lakukan secara kontinu dimanapun saya bertugas. Demikian. Ya, baik Pak Rustam. Tentu menjadi seorang hakim ini banyak membawa suka dan duka ya Pak ya, Ya, yang betul. Bapak rasakan. Bisa Bapak ceritakan Pak pengalaman Bapak mungkin pernah mengalami suka dan duka selama bertugas? Kalau dalam ranah tugas, eh, senangnya kalau melihat eh, pihak yang datang ke pengadilan kemudian berakhir damai di pengadilan lalu mencabut perkaranya. Itu sangat senang sekali. Oh gitu ya. Saya menilai bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Keadilan tertinggi itu ketika kedua-duanya menerima, taruhlah dalam konteks putusan, menerima putusan dengan sebaik-baiknya, dan atau jika saja keduanya tidak lanjut menyelesaikan perkara lalu kemudian pulang dan hidup kembali dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam konteks perceraian. Nah, itu yang senangnya di situ. Iya. Wah, memang semangat untuk mendamaikan para pihak di hadapan persidangan betul-betul terasa di hati. Kalau soal duka dalam bertugas, saya kira itu konsekuensi pribadi saja, Iya. bahwa semacam di awal sudah saya katakan, hampir saya menyatakan tidak ada duka dalam berduka, Bertugas ya. bertugas, tetapi suka senang menjalankan profesi ini karena memang saya sudah mentahbiskan bahwa profesi yang didapat ini dijalankan saja. Iya. Dinikmati bagaimanapun caranya, bagaimanapun polanya, dinikmati. Ini masuk pagi, pulang sore, kemudian ada putusan dibuat konsep putusannya dan sebagainya. Berjalan seperti biasa saja. Alhamdulillah cukup menikmati. Iya, dinikmati, dijalani dan disyukuri ya Pak ya tentunya ya. Betul. Ya luar biasa sekali Pak Rustam ya, sangat menginspirasi kita sekali Pak Rustam. Ya. Nah, sekarang dalam rangka ulang tahun IKAHI yang ke-71 Pak, apa Bapak memiliki pesan atau harapan khusus untuk sesama hakim dan para penegak hukum di seluruh Indonesia Pak? Iya. Dunia peradilan sejauh ini mengalami tingkat kemajuan yang luar biasa, yang sedemikian pesat. Dahulu kita melihat masih banyak instrumen-instrumen pengadilan yang masih menggunakan hal-hal yang manual, tapi sekarang sudah terintegrasi dengan berbasis IT. Tuntutannya memang ke arah sana, dan memang saya melihat 71 tahun usia hakim Indonesia itu sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Para hakim sudah dibekali dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan pelatihan-pelatihan, dengan pendidikan-pendidikan yang diharapkan bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Gugatan-gugatan yang diajukan kepada mereka itu harus dijawab dengan keilmuan yang mumpuni, dengan sumber daya hakim yang luar biasa. Dan memang itu sudah sudah menurut saya sudah ada, hanya tinggal dipertahankan dan ditingkatkan hakim istilahnya mengenai kualitas hakim ini sendiri. Adapun misalnya banyak cibiran di sana sini berkaitan dengan pola dan tingkah laku hakim, itu adalah oknum, tetapi secara kelembagaan semuanya telah dibenahi dengan sebaik-baiknya. Kita melihat keterbukaan informasi sekarang ini sudah sedemikian masif, putusan hakim sudah bisa diakses di mana-mana, tidak lagi menjadi hal yang tidak dibaca orang banyak. Sistem persidangannya sudah dibuka selebar-lebarnya, kecuali hal yang ditentukan khusus dalam sidang terbuka tertutup untuk umum misalnya. Sudah semua, artinya semua masyarakat sudah bisa mengaksesnya dengan baik. Tinggal yang mesti dijaga adalah ditingkatkan lagi kualitas-kualitasnya ke depan, agar tidak lagi ada penilaian terhadap hakim itu sendiri. Dalam rangka ulang tahun IKAHI ini, sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal, bahwa para hakim Indonesia senyatanya sudah baik, sudah bagus, sudah berjalan sebagaimana mestinya.
sedikit banyaknya sudah sesuai dengan tuntutan zamannya. Iya. Namun jangan lupa dalam menjalankan tugas selalu jaga kode etik perilaku hakim. Jangan lupa integritas itu harus selalu ditinggikan. Dan juga menjaga marwah peradilan itu sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaganya, lalu siapa lagi? Tentu diharapkan melahirkan putusan-putusan yang berkualitas, putusan yang baik, yang dapat menjamin keadilan, agar masyarakat dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya dari sebuah lembaga peradilan yang dimanapun tempat kita bekerja. Itu saja pesan saya. Iya, terima kasih Pak Rustam ya atas pesan dan kesannya ya untuk teman-teman hakim di seluruh Indonesia ya Pak Rustam ya. Nah, Pak Rustam, barangkali Pak Rustam punya kiat-kiat khusus ini untuk podcast kita di PA Bantul ini, Pak Rustam? Ya, yang pertama, podcast ini hendaklah selalu ditingkatkan lagi ke depannya. Untuk podcast yang akan datang, kaitannya dengan materinya, dihadirkan lagi materi-materi yang cukup bagus ya, yang bagus, yang bisa sehingga para pendengarnya juga bisa mengikuti dengan baik, atau paling singkatnya ya yang up to date, sehingga tidak monoton saja podcast kita ini. Yang kedua, ya barangkali seminimal mungkin semuanya mengikuti, bukan hanya hakimnya, bukan hanya pegawai-pegawainya, kalau bisa sesekali PPN-PN-nya ditanya soal kondisi PA Bantul ini yang saat ini lagi kebetulan berada di atas sekali. Kita punya banyak PR ke depan, ya otomatis membutuhkan kerjasama yang baik, dan itu hanya bisa dibaca oleh orang banyak kalau mereka itu pun bisa ditanya di tempat ini, baik satpamnya maupun PPN-PN-nya maupun petugas-petugas lainnya. Ditanya kesannya bagaimana dengan PA Bantul, apa prosesnya yang telah dia dapat sejauh ini. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Rustam untuk masukan untuk podcast kita ya Pak Rustam. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa membuatkan tema yang lebih menarik lagi untuk para pendengar. Betul. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kita kali ini bersama Bapak Rustam SHIMH. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan informasi dan inspirasi kepada masyarakat semua. Dan jangan lupa bagikan podcast ini kepada teman-teman maupun keluarga Anda. Ya Pak, sebelum kita akhiri, kita beri semangat lagi ya Pak untuk para pendengar dengan menggaungkan tagline kita. Ya, kita hitung ya Pak, 1, 2, 3. PA Bantul, berubah, bergerak, dan berbenah. Baiklah para pendengar, sampai jumpa pada episode kita selanjutnya. Saya Dina Nurfitri mengucapkan terima kasih telah bergabung pada podcast ini. Jangan lupa untuk tetap menonton podcast PA Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.